Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Evina Julianita dengan NIM 22129399. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri bahwa saya adalah mahasiswi Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Angkatan 2022. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Huma Magridoni Koling, SPD MPD. Tugas saya ini mengenai upaya untuk mencegah perilaku LGBT yang ada di kampus kita tercinta, yaitu kampus Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar juga. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evina Julianita, saya dari 22BB05. Sebelumnya boleh kenalan dulu dengan kakak siapa? Ya, bisa dipanggil Ani. Baik Kak Ani. Maksud saya ingin mewawancarai kakak, yaitu mengenai kakak kan mengerti dengan di kampus kita ini dengan kasus LGBT-nya. Jadi saya ingin bertanya pendapat kakak mengenai LGBT yang terjadi di kampus kita ini seperti apa? Sebelumnya itu kalau dibilang mengerti ya juga tidak ya, kita tidak tahu bagaimana kan, itu kan biasanya mereka tidak terbuka ya, mereka kalaupun ada mungkin mereka bukan mengatakan ada di sini atau tidak, tapi kalau misalnya ada mereka kan tidak terbuka. Mereka seperti menutupi diri gitu, karena nanti pandangan orang-orang kepada mereka itu kan tidak baik gitu. Iya benar. Ya ada stereotip ya, kalau itu kan seperti yang kita tahu tindakan itu salah satu penyimpangan, baik itu secara agama maupun moral, adat, pokoknya itu melanggar semuanya itu kan. Iya. Nah, jadi kalau pandangan menurut kakak itu kan, karena kalau kita sama-sama tahu itu tuh adalah perbuatan yang menyimpang, ya berarti itu tidak diterima kan. Iya benar. Baik di masyarakat, di agama maupun di negara kita. Dan ketika sewaktu-waktu ketika kakak berada di kampus, kakak bertemu atau kakak melihat seseorang yang mencurigai atau sepertinya mereka ini gay, sepertinya mereka lesbi. Gimana tindakan kakak ketika melihat kegiatan itu gitu, atau melihat perilaku mereka? Kalau misalnya orangnya itu secara pribadi ya juga, atau mereka tidak memperlihatkan ke masa atau apa gitu, karena mereka juga tidak akan mau gitu kan, apalagi di kampus pendidikan kan. Tapi kalau misalnya itu ada teman kita atau sekelas atau kenalan kita, mereka misalnya curhat atau bagaimana, itu kan secara pribadi gitu, privat gitu kan kita. Kalau kakak pribadi sih sebenarnya tidak menjauhi juga tidak menjudge, cuman kayak seperti biasa saja, kayak cuman kalau dia sebagai teman sekelas ya berarti keperluannya interaksinya juga berhubungan dengan kelas gitu, tapi tidak menjudge atau menjauhi juga gitu kan. Kalau bisa sih ya biasa-biasa saja gitu ya. Kalau ada tugas ya kita bikin, selagi dia tidak merugikan, maksud itu tidak mengajak atau memperlihatkan apanya itu ke kita, dan juga tidak seperti memasak, karena dia juga tidak memasak, mereka juga sepertinya mencari orang yang sama gitu. Ya kalau sekelas ya berteman saja gitu, kalau ada tugas kelompok ya kerjakan gitu. Seperti itu. Apa dengan kata lain kakak memperbolehkan LGBT terjadi di kampus kita ini? Oh tidak, karena bertentangan kan, seperti yang jelas di awal tadi. Kita pendidikan. Iya, tapi kalau untuk memaksa orang, karena kalau dalam pola pikirnya orang seperti itu mereka, apa yang kita bilang itu mereka tidak bisa menerima gitu, karena mereka punya pemikiran sendiri. Saya punya hak gitu untuk suka ke siapapun gitu, dan apapun yang kita bilang dengan dalil agama sekalipun, dengan hukum atau adat sekalipun, mereka tidak akan menerima, malah mereka akan mengkonfrontasi kita gitu. Ini hidup saya gitu, hak saya, nanti urusan saya dengan Tuhan gitu, seperti itu gitu. Apakah kakak ada upaya yang ingin kakak berikan? Sebenarnya kalau upaya itu ya seperti logo UNP tolak LGBT kan gitu, kita tidak mendukung itu gitu.
Tapi kalau kakak pribadi juga, kalau dia seperti teman juga tidak menjauhi atau menchatnya, tapi tidak seperti menjaga batas aman seperti itu. Ya kalau ada ya interaksi seperlunya gitu. Baik Kak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Terima kasih karena sudah membantu tugas saya. Iya. Oke guys, saya rasa hanya sekian yang dapat saya wawancarai bersama Kakak Ani. Sekali lagi saya ingin berterima kasih karena Kakak sudah membantu tugas saya. Baik semuanya, tadi saya sudah mewawancarai salah satu mahasiswi Departemen PGSD juga mengenai tanggapannya atas perilaku LGBT yang terjadi di kampus kita. Sedangkan upaya yang menurut saya dapat saya berikan atas perilaku LGBT yang ada di kampus yaitu antara lain yang ada dua. Yang pertama yaitu memperkuat keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan keagamaan yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa atau mahasiswinya. Yang kedua yaitu melakukan pendampingan psikologi terhadap pelaku LGBT yang terjaring. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam tugas video saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan baik dari tindakan ataupun tutur kata saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.